Selamat datang di channel Santo Saba. Apakah kamu tahu bahwa catatan sejarah leluhur bangsa Nusantara dimulai dari Adam? Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa kamu telah terpilih sebagai agen perubahan dan pembaruan di negeri ini, dan tidak semua orang setia menjadi pemerhati untuk perubahan ini. Semoga informasi tentang klarifikasi catatan sejarah leluhur Nusantara ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk Indonesia maju setelah memahami siapa sebenarnya leluhurnya. Mari kita simak. Nama-nama di bawah ini adalah nama tokoh dunia yang hidup di Nusantara, juga tertera pada beberapa kitab leluhur kita terdahulu, antara lain Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama atau Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi Adam. Mahaguru Dewi Siti Hadara Padmawati Hawa. Mahaguru Sundala Hyang Sang Hyang Syit bin Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama Syit bin Adam. Mahaguru Dewi Siti Laksmi. Mahaguru Rasi Agung Kusuma Ajar Padangi Idris. Mahaguru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung Nuh. Mahaguru Rasi Prabu Haji Dharma Purba Wisesa bin Mahaguru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Mahaguru Rasi Tora Wisesa bin Mahaguru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Mahaguru Rasi Ratu Galuh Purwa Wisesa bin Mahaguru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Mahaguru Rasi Nur Sari Samarang Sang Hyang Ismaya Khidir. Mahaguru Rasi Raja di Raja Sri Hari Diwa Zulkarnain. Mahaguru Rasi Kuncung Putih Ibrahim. Mahaguru Rasi Sang Luma Prabu Purba Kawasa Raja Gunung Daud Shailendra. Mahaguru Rasi Raden Purba Kawasa bin Mahaguru Rasi Sang Luma Prabu Purba Kawasa Sulaiman bin Daud. Orang yang pertama kali mengajarkan tapa brata adalah leluhur bangsa Nusantara, yaitu Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama atau Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi atau Adam. Kegiatan tapa brata ini masa terdahulu disebut dengan samhu, yaitu sikap duduk bersila pada waktu pagi dan sore minimal 2 kali sehari. Dilanjutkan oleh Mahaguru Sundala Hyang Sang Hyang Syit atau Syit bin Adam. Kemudian Mahaguru Dewi Siti Laksmi, lalu Mahaguru Rasi Agung Kusuma Ajar Padangi atau Idris, dilanjutkan Mahaguru Rasi Puhun Galuh Hyang Agung. Kata Hun ini adalah nama asli yang kemudian dibaca terbalik menjadi Nuh. Di masa Nuh, yang pada saat itu Topobroto disebut dengan nama Ham, istilah Islam disebut Tahanuts. Tempat yang populer adalah Goa Hiro, ini berawal dari Nusantara. Tapa brata yang ada di masa sekarang, semuanya berpangkal dari apa yang pernah diajarkan oleh Nuh. Pada masa setelah Nuh disebut dengan istilah Milhayas, digunakan pada masa sesudah kehidupan kaum Nuh pasca peristiwa banjir. Milhayas, sedulur papat kalimo pancer, ini asli Nusantara bukan dari India. Ini adalah gambaran fisik materi api, air, bumi, angin yang ada di tubuh fisik kita, dan pancer adalah kita itu sendiri. Istilah ini baru populer sejak masa akhir kerajaan Majapahit. Inilah visualisasi kontemplasi leluhur kita yang tampil di Borobudur. Kontemplasi berdiam diri, tafakur, di dalam keheningan alam bersama di dalam goa, tahanut. Leluhur kita sudah melakukannya, dan kontemplasi ini asli Nusantara, bukan dari India atau tempat lain di Nusantara. Disebut dengan topo, bahasa Jawa, tapa, bahasa Sunda, tapo, Batarak Batagak Martapa, Sumatera, Upasena, Bali, Kamala, Sulawesi, Akamala, orang yang melakukannya. Dalam budaya suku Asmat, sosok Fumeripits adalah manusia pertama yang ada di bumi, identik dengan Adam atau Manu. Fumeripits adalah tokoh penting di dalam budaya suku Asmat. Ia adalah manusia pertama yang ada di bumi. Fumeripits memahat patung demi patung, jumlah patung pahatannya berjumlah puluhan, membuat alat musik tradisional yang kini dikenal dengan tifa untuk bernyanyi. Pada saat dia bernyanyi dan memainkan tifa, puluhan patung manusia itu berubah menjadi hidup, dan dari patung-patung itulah orang Asmat terlahir. Keturunan-keturunan Fumeripits inilah yang kemudian menjadi Wowipits.
atau Wowiwir, para pemahat asmat yang sekarang kita kenal yang tersebar di pesisir selatan Papua. Fumeripids menggambarkan bahwa patung dan memahat adalah suatu yang memiliki nilai sangat sakral pada budaya asmat. Inilah saat di mana mereka berkomunikasi dengan leluhur yang ada di alam lain. Budaya suku asmat mengenal 3 konsep dunia yaitu 1. Ochapini, alam kehidupan sekarang. 2. Dampu Ochapini, alam persinggahan roh yang sudah meninggal. 3. Safar, kehidupan setelah kematian, surga. Literasi kata surga ini yang tampil di relief Borobudur, tertuliskan dengan teks literasi kata Sefarga. Mari kita simak kronologis raja-raja Nusantara yang dimulai dari Adam. Pada suatu masa di bumi, pada masa kebahagiaan kedua, setelah kebahagiaan pertama Adam dan Hawa di surga, yang terusir dari surga yang begitu indah, yaitu kebahagiaan setelah perpisahan, Adam dan Hawa dipertemukan dalam takdir Tuhan, selama 500 tahun lamanya. Pada masa dulu di surga, Adam masihlah seorang perjaka, dan Hawa masihlah seorang perawan, sampai datang hukuman dari Tuhan karena memakan buah terlarang, dan diturunkannya Adam dan Hawa ke langit dunia, dan melahirkan anak bernama Sits yang menjadi nenek moyang para nabi dan para dewata agung. Pada suatu masa di bumi, setelah Adam dan Hawa dipertemukan, mereka menikah dan hidup bahagia atas rahmat Tuhan. Di sanalah mereka hidup, di suatu wilayah bernama Kusnia Malebari, yaitu tempat Adam dan Hawa berketurunan. Diceritakan Adam dan Hawa memiliki keturunan teramat sangat banyak, entah berapa jumlahnya, yang disebutkan hanyalah 85 orang. Karena pertaubatan Adam, dan kesungguhannya beribadah kepada Yang Maha Kuasa, Adam diampuni dari segala dosanya, dan mendapatkan gelar Syafiullah, yang bermakna hamba yang disucikan oleh Allah, dan mencapai derajat manusia sempurna yaitu insan kamil. Karena kesucian hatinya, dipilihlah Adam sebagai khalifah di muka bumi, dengan gelar nubuahnya yaitu gelar kenabian. Dialah Adam nabi pertama, manusia terpilih oleh Yang Maha Kuasa, diberikannya wahyu dari Yang Maha Kuasa, berupa wahyu sebanyak 10 suhuf, sebagai bukti. Dikisahkan Siti Hawa melahirkan anak secara kembar, laki-laki dan perempuan setiap tahunnya. Lahir anak kembar, konon setiap anak yang lahir dari Siti Hawa mempunyai ciri fisiknya masing-masing. Lalu Siti Hawa pun melahirkan banyak anak. Warna kulit, jenis rambut, sampai postur tubuh, yang konon itu akan menjadi ciri bangsa-bangsa kelak nantinya. Menyingkat cerita, setelah anak-anak Nabi Adam dewasa, tepatnya setelah peristiwa pembunuhan Habil, Nabi Adam terlibat perseteruan dengan Siti Hawa istrinya, perihal perkawinan anak-anaknya. Bahwa Nabi Adam menginginkan anak-anaknya dinikahkan secara bersilang, yaitu bukan sekandungan, namun Siti Hawa menginginkan anak-anaknya dinikahkan secara sekandungan. Dalam perseteruan ini terjadilah perdebatan sengit antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka kemudian mereka berdua sepakat untuk menyelesaikan masalahnya. Mula-mula dari kehendaknya Adam dan Siti Hawa tercurahlah rasa. Rasa tersebut dijadikan saksi untuk penentu bagaimana anak-anak mereka akan dinikahkan. Lalu rasa itu dimasukkan ke dalam suatu wadah bernama cukumanik. Konon cukumanik adalah suatu benda yang dibawa oleh Adam dan Hawa dari surga. Walau ukurannya kecil, benda ini bisa menyimpan apapun di dalamnya dalam jumlah yang banyak. Cuku yang berarti wadah, manik yang berarti inti. Cukumanik bisa diartikan wadah inti. Lalu ditutuplah cuku tersebut. Beberapa waktu kemudian, cuku dibuka. Rasa yang diciptakan oleh Siti Hawa berubah menjadi segumpal darah, sementara rasa dari Nabi Adam sudah terlihat bentuknya, berupa sesosok jabang bayi. Semua sifat kodrat dan wiradatnya sama seperti anak-anak Adam lainnya. Semuanya sama, sum-sum, tulang, kulit daging, dan satu keajaiban lahir bayi bercahaya nubuah, atas izin Yang Maha Kuasa. Semua sifat dari Nabi Adam menitis ke sosok bayi itu, diberi namalah bayi tersebut, Shits yang bermakna pemberian Tuhan. Nabi Adam dan Siti Hawa sangat bahagia dan menyayangi Shits.
Dalam kutipan ini jelas kelahiran Nabi Syeds lahir secara gaib, di luar nalar pemikiran. Terlepas cerita ini benar tidaknya, saya mengembalikannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Setelah terlahirnya Syeds, di suatu hari ada sebuah prahara, berupa badai angin kencang. Sepertinya angin ini tak sewajarnya angin biasa. Semua orang kalang kabut akan angin tersebut, dan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Setelah angin ini reda, dilihat cupu manik raif, yang menjadi pusaka dari Adam Hawa, hilang entah kemana. Rupanya cupu tersebut terbang secara gaib, menuju Samudera Bahrul Ahli, tempat sang iblis bersemayam. Dan jatuhlah cupu tersebut ditangkap oleh sang iblis Azazil. Rupanya angin pun, merupakan ciptaan dari iblis Azazil. Kembali ke Kusnia Malebari, semua anak Adam telah dinikahkan secara silang, jumlahnya 37 pasang dari 76 anak Adam Hawa. Namun ada 3 kembaran yang tidak menuruti perintah Nabi Adam. Mereka, 3 pasang itu tidak mau dijodohkan secara silang, dan lebih memilih jalannya sendiri dengan menikahi adik sekandungannya, atau sesama kembarannya. Mereka adalah Kabil dengan Iklimah, Abdul Haris dengan Dayuna. Mereka menikah dan terusir pergi ke arah timur laut. Ada pula 1 pasangan kembar yang memilih menikah, dengan adik kembarannya yaitu Lata dan Uzwa. Nama Lata dan Uzwa ini yang terkenal di Timur Tengah sebelum masa Islam sebagai patung yang menyimbolkan atau menggambarkan nama tersebut untuk penyembahan. Konon mereka pergi ke arah timur. Ada pula anak dari Adam Hawa, yang berbeda ciri fisik buruk rupa, dibanding anak-anak lainnya. Mereka mempunyai telinga yang panjang, yaitu Akjud dan Makjud. Kedua nama ini yang berkaitan dengan nama Zulkarnain dalam kisah setelahnya. Konon mereka terusir entah kemana tujuannya. Cerita lain tentang kisah Adam. Asal-usul Sang Hyang Manikmaya, Batara Guru. Cerita ini merupakan cuplikan dari ringkasan Kitab Paramayoga oleh Ki Sondong Mandali. Kitab Paramayoga itu sendiri ditulis oleh R.Eng. Ranggawarsita. Beliau menulis kitab Paramayoga konon terinspirasi serat kanda yang ditulis oleh kakek buyut beliau yaitu R.Eng. Yasadipura I. Dalam membaca ringkasan ini hendaknya menggunakan pikiran yang terbuka lebar dan mencerna pelan-pelan sehingga tidak muncul penilaian yang keliru terhadap serat ini. Ringkasan ini terdapat dalam buku Bawarasa Kauru Kejawen edisi Bahasa Indonesia karya Ki Sondong Mandali yang diterbitkan oleh Yayasan Sekar Jagad Semarang dan buku tersebut saat ini sudah out of print. Dalam postingan ini Batara Narada mengedit seperlunya tanpa mengubah isi cerita. Batara Guru Jilid 1. Paramayoga menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki anak 40 pasang kembar dampit ditambah 2 yang tidak lahir secara kembar. Yang laki-laki Sayyidina Sis, sedang yang perempuan Siti Hanun. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang. Namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa tersebut kemudian sama-sama marah dan sama-sama mengeluarkan rasa yang diterjemahkan sebagai darah. Penulis Ki Sondong Mandali sendiri menerjemahkan sebagai dayaning urip, daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik. Cupu sama dengan wadah, manik sama dengan inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi namun hanya ragangan, atau tubuh yang belum bernyawa. Atas kemurahan kodrat dan iradat Allah, bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nur buah kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Adam mendapatkan bisikan dari Allah agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Sis Nabi Sis, yang dalam Jitab Sarak Kitab Susunan Begawan Palasara, Jawa, disebut Sang Hyang Sita. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan bisikan gaib tersebut dan bayi digendongnya.
Tiba-tiba datang badai angin ribut, yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah samudera hijau dan diterima malaikat Ngazazil. Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan bagaimana Adam, dalam pengertian ilahi, sebagai Hyang Adama, Atman, zat sejatining urip, beremanasi atau bertajali menjadi Sang Hyang Sita, Nabi Sis. Jelasnya, kelahiran Sang Hyang Sita, Nabi Sis, bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa. Namun oleh sebab keluarnya rasa atau dayaning urip, dan atas kemurahan kodrat dan iradat Allah. Nabi Sis atau Sang Hyang Sita mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Ngazazil mengetahui dan mendengar bahwa kelak di kemudian hari keturunan Adam akan sangat dikasihi Allah. Maka Ngazazil selalu berdoa kepada Allah dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu. Maksudnya, agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Ngazazil dikabulkan, kemudian anaknya, Delajah, dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sis tersebut. Perhatikan, nama Delajah ini yang kemungkinan di kemudian hari tersebut sebagai Dajjal, yang sering digambarkan sebagai sosok manusia bermata satu, ini adalah anak dari Ngajajil. Sedang Dewi Mulat disembunyikan. Setelah Ngazazil mengetahui nutfah Nabi Sis Sang Hyang Sita jatuh di telanakan rahim Delajah, maka cepat-cepat Delajah dibawa pulang ke kahyangannya dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya berwujud cahaya, nur. Pada waktu yang sama Delajah juga melahirkan, tepat saat julung pujut atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Delajah berwujud asrar rasa, yang berkilauan memancarkan cahaya laksana embun pagi di daun talas. Selanjutnya asrar tersebut dibawa Ngazazil ke Kusniya Malebari dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya, nur. Kemudian berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang, kakek bayi-bayi tersebut, Nabi Adam Hyang Adama, memberi nama Anwas Nasa, dalam Jitab Sarak kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki, dari Dewi Mulat, dan Anwar Nara, dalam Jitab Sarak kepada cucunya yang berwujud cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Delajah. Dari Anwar inilah kelak di kemudian hari menurunkan raja-raja di Nusantara. Sayyid Anwar tekun beribadah kepada Allah sedang Sayyid Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Ngazazil dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian. Bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan kasat mata tidak bisa diindera. Juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat berubahnya perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Ngazazil dan berkata kepada Nabi Sis, bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Kisah Sayyid Anwar, Sang Hyang Nur Cahya, tersebut juga dengan samar-samar mengisahkan proses beremanasinya Sang Hyang Sita, Nabi Sis menjadi Sang Hyang Nur Cahya, Sayyid Anwar. Meskipun kelahirannya melalui ibu, Dewi Mulat dan Delajah, namun jelas sekali bahwa Dewi Mulat bidadari pemberian Allah, sedang Delajah, anak malaikat Ngazazil. Para mayoga tidak secara jelas menguraikan tentang malaikat Ngazazil dan bagaimana ceritanya bisa punya anak bernama Delajah. Disinilah kehalusan pujangga Jawa dalam menukil ajaran Islam tentang Allah dan malaikat. Para pujangga Jawa menghormati ketauhidan Islam dengan menempatkan Allah pada wilayah Tan Kenakina yang apa, Tuhan yang tunggal, Hyang Widi Tunggal, serta tetap membuat misteri tentang posisi malaikat. Perlu difahami Islam secara formil ada pada abad 5 Masehi, sedangkan cerita di atas adalah kisah yang terjadi jauh di masa sebelumnya, jadi kisah di atas tidak mengambil atau menyadur berdasar cerita Islam yang ada saat ini. Secara samar-samar memposisikan kesetaraan malaikat dengan Hyang Adama,
sehingga disebutkan bahwa malaikat Ngazazil berkehendak ikut menurunkan raja-raja penguasa manusia. Secara tersirat menyatakan bahwa malaikat, sebagai kuasa Allah, ikut mengatur uriping manungsa. Maksudnya, ikut terlibat dalam proses beremanasinya saat sejating urip selanjutnya. Kisah Adam dari sumber lainnya adalah kisah Nabi Adam dan Sis. Di dalam taman surga lahir seorang manusia yang diberi nama Adam. Ketika Tuhan memilihnya sebagai khalifah, para malaikat yang dipimpin Ajajil mengajukan keberatan karena umat manusia mereka anggap hanya bisa berbuat kerusakan saja. Di sini manusia yang dimaksud para malaikat adalah manusia yang ada pra-Adam yaitu pada era yang disebut masa Ramayana sekitar 7000 sebelum Masehi. Maka, Tuhan pun mengajari Adam berbagai macam ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengalahkan kepandaian para malaikat. Di hadapan para malaikat, Tuhan menguji kepandaian Adam. Para malaikat akhirnya mengakui keunggulan Adam. Tuhan kemudian memerintahkan semua malaikat untuk bersujud menghormat kepadanya. Para malaikat serentak bersujud melaksanakan perintah Tuhan, kecuali makhluk bernama Ajajil. Ajajil menolak bersujud kepada Adam karena baginya hanya Tuhan semata yang pantas disembah. Meskipun mengajukan berbagai alasan, tetap saja Ajajil dianggap sebagai pembangkang. Ajajil kemudian dikeluarkan dari taman surga dan dijuluki sebagai sang iblis. Nabi Adam kemudian menikah dengan wanita pilihan Tuhan yang bernama Hawa. Keduanya diizinkan menikmati segala macam isi taman surga kecuali buah dari sebuah pohon larangan. Sementara itu Ajajil sang iblis datang menyusup ke dalam taman surga dengan menyamar sebagai seekor ular. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Adam tidak sempurna dan bisa dikalahkan. Melalui kepandaiannya berbicara, ular samaran Ajajil berhasil menghasut Adam dan Hawa sehingga keduanya memakan buah pohon larangan tersebut. Mengetahui hal itu, Tuhan pun menghukum pasangan tersebut keluar dari taman surga. Adam kemudian membangun tempat tinggal baru di daerah Asia Barat Daya bernama Kerajaan Kusnia Malebari. Setelah memimpin selama 129 tahun, barulah Adam dan Hawa memiliki keturunan. Setiap kali melahirkan mereka mendapatkan putra dan putri sekaligus. Putra yang tampan lahir bersama putri yang cantik, sedangkan putra yang jelek lahir bersama putri yang jelek pula. Setelah lahir 5 pasangan, Adam dan Hawa berniat menikahkan putra dan putri mereka itu. Adam memutuskan untuk menikahkan putra yang tampan dengan putri yang jelek, serta sebaliknya. Sementara itu, Hawa mengusulkan agar putra yang tampan dinikahkan dengan putri yang cantik, serta putra yang jelek dengan putri yang jelek, sesuai pasangan kelahiran masing-masing. Adam dan Hawa sama-sama saling mempertahankan pendapat. Keduanya sepakat mengeluarkan rasa untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Atas kehendak Tuhan, rasa milik Adam tercipta menjadi bayi namun hanya berwujud ragangan, sementara rasa milik Hawa tetap berwujud darah. Menyaksikan hal itu Hawa pasrah terhadap keputusan Adam. Beberapa waktu kemudian, cahaya nubuah Adam keluar dari dahinya dan berpindah pada tubuh ragangan bayi tersebut. Akibatnya, ragangan bayi itu hidup menjadi bayi normal. Tuhan memberi petunjuk supaya bayi tersebut diberi nama Sis, di mana kelak ia akan menurunkan para pemimpin dunia. Adam sangat bersyukur dan membawa bayi Sis pulang. Setelah Adam pergi, cupu yang tadinya digunakan sebagai wadah rasa terhempas oleh angin kencang sehingga jatuh di dekat Samudera Hijau. Cupu tersebut ditemukan oleh malaikat Ajajil dan disimpannya sebagai pusaka, dan diberi nama cupu manik Astagina. Beberapa tahun kemudian Sis tumbuh menjadi manusia istimewa yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Selain memiliki 5 pasang kakak, Sis juga memiliki 35 pasang adik dan seorang adik perempuan yang lahir tanpa pasangan bernama Siti Hunun. Pada suatu hari Nabi Adam mengutus Sayyid Sis untuk mengambil buah di taman surga. Sis berhasil memasuki tempat tersebut dan mendapatkan buah yang diinginkan ayahnya. Selain itu,
Sis juga mendapatkan anugerah dari Tuhan berupa seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Sis kemudian menikah dengan Mulat. Keduanya hidup berumah tangga di negeri Kusnia Malebari. Set menurut kepercayaan Islam, Set Sheets sekitar 3630-2718 SM, hidup selama kurang lebih 912 tahun, meninggal pada usia 1042 tahun. Menikah dengan Azura, Hazura, kemudian mengandung seorang anak yang bernama Enos pada usia 105 tahun. Ia salah seorang anak Adam, yang dianggap sebagai salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Era Mahabharata sekitar 3162 sebelum Masehi. Era Ramayana 7000 sebelum Masehi ada di masa sebelumnya, kedua masa itu ada di Nusantara. Era Ramayana atau masa-masa itu oleh orang di luar Nusantara kadang disebut dengan Lemuria. Era ini identik dengan masa Ramayana, sedang era Mahabharata identik dengan masa-masa yang sering disebut Atlantis. Era Atlantis inilah sering terjadi konflik peperangan yang hebat. Kronologis penamaan tanah tercinta subur Indonesia makmur ini sebagai berikut. Purwanata, Purwagama, Purwanagara, Sunda, Atalan, Purbanagara, Nuswantara, Nusantara, Indonesia. Ra, adalah konsep ketuhanan Nusantara di masa lalu, matahari, adalah lambangnya. Kata, Ra, di sini merupakan identitas bangsa, personifikasi lambang simbol satu, Tuhan, yang dipuja, bukan memuja atau menyembah, matahari. Di tanah inilah konsep satu Tuhan monoteisme Hyang Widi Tunggal berawal dan berasal, bukan politeisme, seperti sekte-sekte yang ada di India. Jadi tidak benar candi-candi di Nusantara berdasar pada ajaran dari India, Hindu atau Buddha. Kembali pada kisah Adam, Anwar Nara, dalam Kitabsara kepada cucunya yang berwujud cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Delajah. Dari Anwar inilah kelak di kemudian hari menurunkan raja-raja di Nusantara. Penggalian dan penelitian pada Serat Paramayoga, Serat Pustaka Raja, Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Purwakanda maupun Sejarah Ngarbiyu lan Tanah Jawi, ditunjukkan adanya garis genealogi Raja-Raja Jawa. Raja-Raja Jawa tersebut dimulai dari Adam, Raja-Raja Pasca Parikesit, Raja-Raja Majapahit, Raja-Raja Demak dan Pajang, Raja-Raja Mataram hingga Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta yang sering disebut dengan Sajarah Pangiwa lan Panengen. Cerita ini dikutip dari Serat Paramayoga, adalah salah satu karya sastra Jawa Baru, yang digubah oleh Pujangga Ageng Keraton Kedatonan Prajaka Sunanan Surakarta Nagari Hadiningrat. Serat Pustaka Raja Purwa dan Serat Dharmasarana terdapat genealogi, silsilah, nenek moyang Raja-Raja Mataram. Genealogi susunan Brandesburg, 1974-133. Tersebut di bawah ini dapat diuraikan nama-namanya sebagai berikut. 1. Adam, 2. Sis, 3. Nur Cahya, 4. Nurasa, 5. Menang, 6. Tunggal, 7. Guru, 8. Brahma, 9. Brahmani, 10. Tritrusta, 11. Parikenan, 12. Manumanasa, 13. Sakutrem, 14. Sakri, 15. Palasara, 16. Abiyasa, 17. Pandu, 18. Arjuna, 19. Abimanyu, 20. Parikesit atau Dipayana, 739 Saka atau 5384 sebelum Masehi. Prabu Parikesit bertahta 37 tahun. 21. Udayana, 22. Gendrayana, 23. Jayabaya, 24. Jayamijaya, 25. Jayamisena, 26. Kusumawi Citra, 27. Citra Soma, 28. Pancadriya, 29. Anglingdriya, 30. Suwalacala, 31. Mahapunggung, 32. Kandiawan,
33. Resi Gentayu, 34. Lembu Amiluhur, 35. Panji, 36. Kuda Lalean, 37. Banjaran Sari, 38. Munding Sari, 39. Munding Wangi, 40. Pamekas, 41. Susuru, 42. Prabu Anom, 43. Adaningkum, 44. Ayam Buruk, 45. Lembu Amisani, 46. Bra Tanjung, 47. Brawijaya, 48. Bondan Kejawen, 49. Gentas Pendawa, 50. Gede Selah, 51. Gede Ngenis, 52. Pamanahan, 53. Senapati. Kerajaan Ngastina ada pada zaman Kalabrata. Di era inilah saat dibangunnya bangunan megah di tanah Jawa bernama Buana Sakapala, kini ternamakan Borobudur. Rakai Panunggalan 702 Saka 722 Saka 5416 sebelum Masehi. Tahun 705 Saka atau 5418 sebelum Masehi, rajanya Prabu Sudana bertahta 29 tahun. Pada tahun 5391 sebelum Masehi mulai dibangunnya bangunan megah bernama Buana Sakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum Masehi dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Jadi 2 bangunan megah di Javatripa itu dibangun sebelum era Mahabharata terjadi, dan leluhur kita sekitar 3000 sebelum Masehi sudah berada di India, yaitu yang disebut bangsa Arya, Saka atau Cakya, orang Eropa menyebut dengan Scythia. Leluhur kita menulis Veda di India sekitar 1500 sebelum Masehi, yang di kemudian hari di tahun 500 sebelum Masehi ajaran Brahmana atau budaya Veda dari leluhur kita menjadikan terlahirnya ajaran baru Buddha dan Jaina, baru kemudian Hindu plus Isme di era kolonialis Inggris di India terlahir secara formal Hindu yang merujuk pada agama. Di Nusantara terdahulu di mana kaum Saka, Cakya atau Arya sudah terdapat kerajaan-kerajaan antara lain. Tapi sebelumnya kita harus pahami sekali lagi bahwa penghitungan awal tahun Saka bukan dihitung dari tahun 78 Masehi. Juri Lina Swedia 2004 menulis bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda, Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry. Pembelokan, pendistorsian, pengaburan bahkan, penghilangan masa lalu leluhur kita sudah terjadi dan berhasil, putuskan pengetahuan leluhurnya lalu kuasai. Mari kita simak, penghitungan awal Saka tahun 78 inilah yang menjadikan angka tahun peradaban dan kerajaan-kerajaan menjadi muda, dan lebih ke belakang lagi sejarah maju Nusantara Indonesia terdahulu menjadi hilang sebelum tahun itu. Bahkan sudah ter-labeling kerajaan-kerajaan Nusantara, situs-situsnya juga ajarannya berdasar dari India. Kapan dan siapa yang membawa ke sini? Apakah ada jawabnya? Fahami, ini proses Indianisasi Nusantara berkat jasa George Coedes, induk dari semua referensi, copy paste, sembrono para sejarawan tanpa mengkaji ulang. Awal tahun Saka adalah 6123 sebelum Masehi. Tahun 734 Saka atau 5389 sebelum Masehi rajanya Prabu Yudhistira, bertahta 5 tahun. Tahun 739 Saka atau 5384 sebelum Masehi. Rajanya Prabu Parikesit di Payana, bertahta 37 tahun. Tahun 772 Saka atau 5352 sebelum Masehi rajanya Prabu Yudayana, bertahta 15 tahun. Rakai Warak 722 Saka 741 Saka, 5401 sebelum Masehi. Rakai Garung 741 Saka 760 Saka, 5382 sebelum Masehi.
Rakai Pikatan, 772 Saka 778 Saka, 5351 sebelum Masehi. Rakai Kayuwangi Diah Lokapala, 778 Saka 808 Saka, 5345 sebelum Masehi. Kerajaan Ngastina, tahun 785 atau 5338 sebelum Masehi, rajanya Prabu Gendrayana. Setelah tahun ke-800, pindah ke Mamenang, bertahta seluruhnya 20 tahun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi tentang klarifikasi catatan sejarah leluhur Nusantara dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu, dan untuk terus memperluas pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya Nusantara, kamu bisa menulis komentar apa pendapat kamu. Juga pastikan kamu sudah like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update tentang video-video terbaru kami. Terima kasih.